Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Di pertemuan yang ke-9 ini masih ingin saya lanjutkan kisah perjalanan dakwah dari Nabi yang sangat viral, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di pertemuan yang ke-8 kemarin pas buka bersama sampai di mana Bapak Ibu? Sampai pernikahannya dengan seorang wanita yang ditolongnya ketika mengambil air. Namanya sinten Bu? Safurah. Di sini ada dua pendapat Bapak Ibu. Pendapat yang pertama, Safurah anaknya Nabi Syuaib. Alasannya, ketika Musa sampai di Madian, orang tuanya Safurah mengatakan, "Ya Musa, engkau di sini aman. Selamat dari kejaran Fir'aun." Dengan alasan ini maka sangat diyakini orang tuanya Safurah adalah Nabi Syuaib. Kalau bukan Nabi tidak mungkin mengetahui apa yang dia tidak ketahui, tapi dia tahu. Artinya Allah memberitahu. Alasannya itu. Tapi ada pendapat lain bahwa orang tuanya Safurah bukan Nabi Syuaib. Apa alasannya? Alasannya adalah urutan di dalam sejarah para nabi, tidak ada nabi setelah Nabi Lut selain Nabi Syuaib. Maka kalau Nabi Syuaib dengan Nabi Lut sangat dekat, berarti kalau orang tuanya Safurah bukan Nabi Syuaib. Kalau jaraknya sudah jauh sekali. Kalau kita lihat urutannya saja setelah Nabi Lut, dari segi permasalahannya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, baru Nabi Musa, baru ketemu Nabi Syuaib. Maka ada dua pendapat di sini. Nah, kalau bukan Nabi Syuaib siapa? Hanya orang ulama soleh biasa yang bernama Yitro. Itu pendapat yang kedua. Kita tidak ada masalah dengan nama-nama itu. Yang penting adalah hikmah di dalam kisah perjalanan dakwah ini bisa mengambil hikmahnya. Jadi tidak tergantung pada narasinya, tapi pelajaran di balik narasi ini apa. Maka tidak perlu diperdebatkan. Yang jelas sekarang Musa sudah mendapatkan teman hidup, teman dakwah namanya Safurah, dan hidup selama kurang lebih 8 tahun di negeri yang namanya Madian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di tengah kebahagiaannya Musa teringat kalau dirinya adalah sebagai pelarian setelah dulu pernah membunuh seorang laki-laki di kota Memphis, walaupun tidak sengaja tapi akan menjadikan masalah. Tapi lebih dari itu, Musa tahu betul betapa kebijakan Fir'aun yang tidak bijaksana menempatkan sukunya, suku Bani Israel berada pada kasta yang terendah, menjadi budak. Oleh karena itulah Musa ingin kembali ke Mesir dalam rangka menyelamatkan bangsanya. Dari sini kita bisa melihat kalau Musa adalah seorang pahlawan, seorang pejuang, seorang nasionalis, karena ingin membebaskan bangsanya dari penindasan Fir'aun laknatullah alaihi. Maka malam itu berangkatlah. Dari sini kita juga bisa melihat kalau para nabi selalu melakukan perjalanan di waktu malam. Nabi Yakub juga malam, Nabi Muhammad Isra Mi'raj juga malam, Nabi Musa juga malam. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba Nabi Musa melihat api yang sangat besar, yang terang benderang. Semakin didekati semakin terang. Maka berpesanlah Musa kepada istrinya,
Tunggulah aku di sini, aku akan melihat di atas bukit, siapa tahu ada sesuatu yang kita butuhkan. Maka Musa naik di bukit, dan di bukit itulah tiba-tiba terdengar suara, "Ya Musa, lepaskan terompahmu. Engkau sudah sampai pada bukit yang suci." Bukit yang suci, maka harus dilepas terompahnya. Tidak hanya itu, suara ini juga bergema lagi dan mengatakan, "Ya Musa, aku berikan 2 mukjizat. Yang pertama, lemparkan tongkatmu." Maka begitu tongkat dilempar, berubah menjadi ular. Dan setelah menjadi ular, Allah pun berfirman, "Ambillah ular itu lagi, maka akan berubah menjadi tongkat." Inilah tongkatnya Nabi Musa, mukjizat yang pertama. Tidak sembarang tongkat, beda dengan tongkat pramuka. Yang kedua, perintah berikutnya, "Masukkan tanganmu ke dalam saku." Maka begitu dikeluarkan dari saku, tangannya bercahaya. Itu mukjizat Nabi Musa. Maka setelah Allah berikan mukjizat, Allah juga memberikan pesan yang sangat viral, yang dikenal dengan nama 10 perintah Tuhan, yang diawali dengan kalimat, "Inni anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Akulah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Inilah suara yang terdengar oleh Musa di bukit yang suci, di hadapan api yang menyala-nyala. Maka sejak saat itulah Musa berubah status menjadi nabi. Di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi. Dan semenjak mendapat perintah ini, maka Musa pun misinya berubah. Yang tadi misi utamanya ingin mengembalikan bangsanya, bangsa Israel, dari penindasan kafir, penindasan Fir'aun, berubah menjadi misi yang kedua. Sedangkan misi yang pertama adalah misi dakwah, mengenalkan Allah, mengajak Fir'aun kembali kepada jalan yang benar, menyembah Tuhan yang satu. Maka berangkatlah Musa dengan penuh keyakinan, tadinya hanya keraguan. Dan sampailah di negeri Fir'aun, tidak tanggung-tanggung, yang dihadapinya adalah Fir'aun. Maka disampaikannya pesan-pesan dari Allah, mengenalkan Allah seperti kalimat-kalimat tadi. Musa meminjam kalimat Allah dan mengatakan, "Ini anallah, aku adalah Tuhanmu," kata Musa, menyampaikan firman-Nya kepada Fir'aun. "La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku," kata Allah, "fa'budni, maka sembahlah aku." Nah, itu dakwanya Musa kepada Fir'aun, ya. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel saja, Yahudi, itu Tuhannya juga satu. Mereka juga punya syahadat. Syahadatnya mungkin agak beda dengan kita, tapi intinya sama. Sema Yisrael, Yafi Ela Elo, Yafi Echo. Sema itu dari kata, Sema itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Isma. Isma itu dengarlah, dengarlah. Sema Yisrael, dengarkan wahai bangsa Israel, Yafi, sembahlah, Ela Elo, tidak ada Tuhan selain Allah, Yafi Echo, sembahlah Tuhan yang satu. Itu syahadatnya orang Yahudi. Orang Israel itu juga Tuhannya satu, dan itu yang disampaikan kepada Fir'aun oleh Musa. Apa reaksi Fir'aun? Tentunya sangat marah. Baru dengar aku ini Tuhan yang satu, Tuhanku banyak saja repot, apalagi Tuhannya satu. Mana tidak kelihatan lagi Tuhan yang seperti apa ya Musa. Ketika Musa mengatakan Tuhan yang ada di atas aras, tangannya menunjuk, maka Fir'aun penasaran, Tuhan yang mana? Emang ada Tuhan di atas? Maka pada saat itu Fir'aun memerintahkan kepada Haman. Bapak kenal Haman? Haman itu asistennya Fir'aun, pembantunya Fir'aun, sekaligus pemimpin kaumnya Fir'aun, petugas negara, pejabat negara, penasehat Fir'aun di bidang keagamaan. Namanya disebut di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 disebutkan 3 kali. Ayat 6, ayat 8, ayat 68. Di dalam surat Al-Mu'minun
ayat ke-40 juga disebutkan satu kali. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 29 disebutkan dua kali, ayat 24 dan ayat 36. 6 kali Allah sebutkan nama Haman. Ketika Musa menunjuk bahwa Tuhan ada di atas aras, maka Firaun mengatakan, "Ya Haman, bakarlah tanah liat untukku." Maksudnya apa? Bangunkan istana yang besar, istana yang tinggi, lengkap dengan pintu-pintunya. Maksudnya pintu-pintu langit. Dan dari pintu-pintu langit ini aku akan naik ke atas tempat yang tertinggi. Aku akan membuktikan bahwa di atas sana tidak ada Tuhan yang diceritakan oleh Musa. Dan aku akan meyakinkan bahwa Musa adalah seorang pendusta. Itu impian dan perintahnya Fir'aun. Haman, Bapak Ibu, sebenarnya tidak yakin kalau bisa membangun menara yang sangat tinggi sampai menembus pintu-pintu langit. Tetapi kalau tidak dipenuhi perintahnya, biasanya murka Fir'aun itu. Maka dengan bahasa yang manis, dengan mulut yang manis, Haman mengatakan, "Ya Tuanku, sudah pasti walaupun aku mampu membangun istana yang tinggi sampai ke pintu-pintu langit, tentu tidak akan menemukan Tuhannya Musa." Ini di dalam keraguannya juga bermulut manis untuk meyakinkan Fir'aun. Maka mulailah pembangunan istana yang mengerahkan 50.000 orang-orang Israel, semuanya dijadikan budak. Hingga jadilah istana menara yang sangat tinggi. Maka mulailah Fir'aun naik ke menara yang tinggi itu. Dan dalam satu riwayat, Bapak Ibu, Fir'aun melepaskan anak panahnya ke langit. Begitu terbang anak panahnya, ditangkap oleh malaikat Jibril, kemudian ditusukkan ke ikan hingga berdarah. Panahnya dikembalikan kepada Fir'aun. Dan Fir'aun mengatakan, "Ya Musa, lihat panahku yang sudah berdarah, Tuhanmu sudah mati." Itu kata Fir'aun. Dalam satu riwayat seperti itu. Ya, untuk menghibur Fir'aun saja, untuk meyakinkan. Sebenarnya tidak masuk akal masa Tuhan ke panah. Ternyata kayak kisah Mahabharata, Dewa Surya bisa memanah matahari. Anaknya namanya Karno itu ya. Beda kisahnya, beda. Ini kan kisah Nabi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja Allah tidak berkehendak seperti ini. Maka apa yang terjadi? Allah membuktikan dengan kemukjizatannya, istana yang sangat tinggi itu dihancurkan oleh Allah dengan turunnya malaikat Jibril dan memakan sepertiganya dari seluruh budak-budak yang membangun istana tadi, sejumlah 50.000, termasuk kuil-kuilnya. Dari sini rakyat menyaksikan betapa hebatnya Musa. Padahal itu Allah yang mentakdirkan, Allah yang bertindak. Tapi umatnya taunya Musa betapa hebatnya. Dan kehebatan Musa ini dibuktikan lagi dengan tentara-tentara Firaun, termasuk dukun-dukun istana yang juga takluk kepada Musa. Kenapa bisa takluk? Ketika Firaun sudah dikalahkan, Firaun masih punya cara lain. Mengundang semua dukun-dukun istana, melepaskan tali-talinya menjadi ular untuk memakan Musa. Maka Allah pun perintahkan Musa, "Ya Musa, lemparkan tongkatmu," maka berubah menjadi ular. Seperti di bukit yang suci tadi, berubah menjadi ular. Ular yang paling besar dan memakan ular-ular ilusinya para dukun istana. Dukun-dukun istana tidak cuma takluk, tapi menyembah, sujud. Itulah yang membuat Fir'aun semakin murka, termasuk istrinya yang bernama Naas, istri yang ke-99. Itu marah betul. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Maka mulailah Fir'aun membuat satu kebijakan yang lagi-lagi tidak bijaksana. Apa kebijakannya? Akan membunuh semua laki-laki dan memperkosa seluruh wanita. Maka tidak ada cara lain kecuali Musa hijrah. Dan satu-satunya jalan yang dilalui hanya Lautan Merah. Maka Lautan Merah itulah yang harus dilalui. Begitu sampai di depan Lautan Merah, terhenti. Musa dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun dengan kemarahan yang emosional mengejar Musa.
Nah, disinilah Allah turun lagi kebijakannya berupa mukjizat. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa pertolongan Allah pasti akan datang dalam kondisi yang sangat genting. Jadi kalau kita berdoa, kemudian kita beranggapan doanya kok nggak dikabulkan, itu artinya Allah sedang mencari kesempatan yang terbaik buat kita. Kapan waktu yang tepat? Biasanya di saat yang genting. Dan benar, ketika Fir'aun sudah mulai mendekati, Allah baru perintahkan, ya Musa, pukulkan tongkatmu. Maka begitu tongkat dipukulkan ke Lautan Merah, maka terbelahlah Lautan Merah menjadi 12 jalan. Karena kabilah Musa ada 12 kabilah, yang tiap satu jalan lebarnya 900 meter, 1 kilo kurang 100 meter. Saya kira tidak ada jalan tol di Indonesia yang seluas jalannya Lautan Merah yang terbelah. Saking lebarnya, saking halusnya seperti jalan tol, Fir'aun terpesona, terlena kalau itu lautan, dikiranya daratan. Maka Fir'aun mengejar. Sebenarnya hampir sampai Musa dari kejaran Fir'aun, tetapi ditahan oleh malaikat Jibril. Ya Musa, tahan sebentar, tunggu sampai semua bala tentara Fir'aun masuk ke dalam lautan. Maka begitu seluruh tentara Fir'aun masuk ke dalam lautan, baru pukulkan tongkatnya kembali, maka menyatulah Lautan Merah menjadi satu lagi dengan kekuatan ombak yang sangat besar hingga memusnahkan semua bala tentara Fir'aun. Fir'aun masih hidup sebenarnya dan bertobat. Apa kata Fir'aun kepada Musa? Ya Musa, kalau memang begini, baiklah, aku percaya kepada Tuhanmu dan Tuhannya Harun. Tapi dalam satu riwayat dikatakan terlambat tobatnya. Bahkan ada kisah lagi yang mengatakan malaikat sangat geram kepada Fir'aun. Maka Fir'aun dalam kondisi gelagapan dicelupkan kembali ke laut hingga mati. Tapi jasadnya dilemparkan ke daratan untuk menjadi bukti dan saksi. Inilah orang yang paling sombong, orang yang menganggap dirinya menjadi Tuhan, yang saking sombongnya sekarang sudah mati saja masih sombong. Kalau panjenengan ke sana, lihat muminya, bayar $10. Sudah mati masih minta bayaran. Begitulah sombongnya. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu kisah Fir'aun dan Musa beserta Haman. Sebenarnya masih panjang, tetapi karena ini waktunya habis dan ini pertemuan terakhir, insya Allah akan kami lanjutkan di bulan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekiranya besok di Idul Fitri atau di pertemuan berikutnya tidak ketemu lagi, maka pada malam hari ini izinkan saya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan di antara kita semuanya lunas semua kesalahannya dan dosa-dosa kita diangkat oleh Allah hingga kita sukses mendapatkan gelar yang namanya muttaqin. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.